Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video ini kita mau melanjut membahas soal-soal di bab 8 tentang turunan ya. Kita membahas LKS 6, yaitu topiknya limit berbentuk 0/0 dengan cara turunan. Oke, kita membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Oke, nah jadi pertama-tama teorinya terlebih dahulu ya. Kalau ada limit yang sesuatu ya, X mendekati A, untuk berbentuk pecahan ya fx per gx, kita memasukkan nilai a-nya itu ke dalam, nanti diperoleh 0/0 ataupun tak terhingga per tak terhingga. Jadi kuncinya ini ya, kalau dapat 0/0 ataupun tak terhingga per tak terhingga, maka ya limitnya itu kita bisa kerjakan dengan cara yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan. Oke? Nah, lalu tinggal dimasukkan saja nilainya. Oke? Nah, jadi artinya kalau kita dapat 0/0 ataupun tak terhingga per tak terhingga, maka tinggal diturunkan saja yang atas dan turunkan yang bawah lalu dimasukkan. Oke? Nah, itu tahap pertama. Nah, kemungkinan selanjutnya adalah kalau tadi sesudah kita turunkan dan kita masukkan, dapatnya 0/0 lagi, ya, artinya kita masih bisa lanjut turunkan lagi. Jadi yang tadi udah diturunkan satu kali, kita turunkan lagi. Oke, menjadi F2 aksen, yang bawah juga kita turunkan lagi. Menjadi G2 aksen. Dan kita masukkan lagi. Oke, sampai, ya, jadi ini bisa dilanjutkan terus ya, sampai dapat sesuatu yang bukan 0/0. Oke, nah kalau bukan 0/0 maka langsung selesai, itu jawaban akhirnya. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Kita mulai aja di soal nomor 1 ya. Jika fx adalah x pangkat 3, maka limit dari p mendekati 0 untuk bentuk ini hasilnya apa? Ya. Nah, jadi kalau kita pakai cara panjang, nah ingat ya, ini kan soal limit. Jadi sebenarnya di bab sebelumnya kita sudah belajar cara mengerjakan ini gimana gitu. Oke. Nah, jadi kita gunakan cara sesuai dengan yang sudah kita tahu dari bab 7, yaitu nah fx adalah x pangkat 3 ya. Jadi kalau minus fx tambah p artinya kan sama dengan minus x tambah p di pangkat 3. Lalu plus fx. Nah, fx-nya x pangkat 3, jadi kita masukkan x pangkat 3. Oke, lalu gimana? Nah, ini pangkat 3 kita jabarkan saja. Oke, x tambah p kalau di pangkat 3 itu kan artinya kita kali sebanyak 3 kali ya. Kita kali 3 kali, nanti kalian jabarkan. Oke, nanti dapatnya seperti yang di dalam kurung ini. Jangan lupa ada minus di depannya ya. Lalu plus yang belakang masih ada x pangkat 3-nya. Nah, kalian lihat ini minus x pangkat 3 dan belakangnya plus x pangkat 3 bisa kita sederhanakan. Lalu minusnya dikali masuk ya, jadinya ini minus 3x kuadrat p, minus 3xp kuadrat, dan minus p pangkat 3, lalu semuanya kita bagi dengan p. Oke, nah lalu kita bisa tarik keluar p yang di sebelah atas, sisanya ini dan ini bisa dicoret. Ya, maka hasil akhir seperti ini, lalu kita tinggal masukkan saja p-nya jadi 0. Oke, artinya kan ini udah jadi 0 ya. Yang ini juga jadinya 0, maka hasil akhir adalah ini, minus 3x kuadrat. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kalau ini kita masukkan p-nya jadi 0, ini kan sama artinya dengan minus fx plus fx, lalu per p, ya, atasnya kan jadi 0. Bawahnya P, P-nya itu 0 juga. Jadinya 0/0. Oke? Oh, ini jadinya enggak ya. Nah, jadi karena dia berbentuk 0/0, maka kita harus kerjakan. Oke? Nah, berbentuk 0/0, maka kita kalau kerjakan cara panjang nanti hasilnya minus 3x kuadrat. Nah, jadi karena kita sudah tahu namanya adalah dalil L'Hopital, ya. Jadi kalau kita menggunakan cara cepat ini, oke. Nah, ini soal aslinya. Kita turunkan yang sebelah atas dan turunkan yang sebelah bawah, oke. Nah, ingat ya, karena ini soalnya berbentuk limit P mendekati 0, jadi kita turunkan berdasarkan P. Oke. Nah, yang atas ini kalau kita turunkan, maka menjadi minus 3 kali X tambah P di pangkat 2, lalu dikali lagi dengan turunan yang dalam ya. Yang dalam ini P diturunkan jadi 1. Nah, lalu tambah X pangkat 3, ini kalau diturunkan jadi 0, karena ingat kita turun berdasarkan P. Jadi kalau nggak ada P, ini berarti anggap adalah angka, itu menjadi 0. Lalu per yang bawah kita turunkan menjadi 1. Ya, maka ini tinggal disederhanakan menjadi minus 3
X tambah P pangkat 2. Oke, nah lanjutannya adalah P-nya tinggal dimasukin 0 aja ya. Ini jadi 0, maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi hasil akhirnya minus 3X kuadrat, maka sama jawabannya. Yaitu jawabannya A. Ya, lihat betapa simpelnya kalau kita menggunakan cara ini. Ya, yang atas kan repot, ini harus dijabarkan lagi, lalu disederhanakan. Tapi kalau kita pakai cara turunan, jauh lebih cepat. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Limit H mendekati 0 untuk fx dikurang fx tambah H per H. Ya, nah kalau kita masukkan langsung, maka yang atas kan nanti jadinya fx kurang fx per yang bawahnya 0. Jadinya 0 per 0. Ya, jadi memenuhi syarat. Jadi kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ini. Artinya apa? Kita tinggal turunkan yang atas berdasarkan H ya, berdasarkan H. Jadi fx kalau diturunkan jadinya 0 karena dia tidak ada H-nya. Tapi kalau yang ini kita turunkan, kita gunakan aturan rantai menjadi f aksen dari x tambah h. Nah, yang bawah h diturunkan jadinya 1, lalu kita tinggal masukkan aja h-nya 0. Oke, maka kita dapat minus f aksen dari x. Oke, jawaban akhir seperti ini, maka yang benar adalah. Nah, lanjut soal nomor 3. Oke, soalnya seperti ini. Nah, kita bayangkan ya, kalau kita masukkan x-nya 2, ini kan jadinya 16. Oke, dikurang ini 32, lalu ditambah 16 per yang bawah adalah 8 kurang 8, maka dia menjadi 0 per 0. Ya, maka sekali lagi kita bisa gunakan aturan ini, turunkan yang sebelah atas ya, x pangkat 4 jadinya 4x pangkat 3, lalu minus 4x pangkat 3 kita turunkan menjadi minus 12x pangkat 2. Nah, 16-nya kita abaikan saja. Kalau yang bawah, x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Oke, sampai di sini kita tinggal masukkan saja x-nya 2. Oke, maka 4 kali 2 di pangkat 3 adalah 8, kurang 12 kali 2 di pangkat 2 adalah 4. Oke, per 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, sederhanakan saja, nanti dapat jawaban akhir yaitu minus 4 per 3 yaitu B. Ya. Nah, lanjut soal nomor 4. Oke, nah ini saya ada tulis ya, bandingkan dengan cara kalau kita menggunakan cara biasa. Ya, nanti jawaban akhir pasti sama. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Mau cara panjang, cara pemfaktoran, ya lihat kembali cara pengerjaan di bab 7, ya mau cara panjang, cara pemfaktoran, oke, ataupun dengan menggunakan cara turunan, ya hasil akhirnya pasti sama. Oke, jadi terserah kalian mau menggunakan cara mana, yang penting caranya benar dan hasil akhirnya benar. Nah, untuk nomor 4, saya tidak uji lagi ya. Ini pasti dapatnya 0 per 0. Kalau saya tidak uji, artinya pasti dapat 0 per 0. Artinya kita tinggal turunkan saja yang atas ya. X kuadrat jadinya 2X. Lalu yang min A tambah 1X jadinya min A tambah 1 aja. Sebenarnya ada kali 1 lagi. Oke. Nah, A diturunkan jadi 0. Itu yang atas. Kalau yang bawah, X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat. Lalu min A pangkat 3 itu jadi 0. Oke. Lalu kita tinggal masukkan aja X-nya jadi A. Ini ganti jadi A, ini juga ganti jadi A ya. Maka yang atas menjadi 2A kurang 1 per yang bawah jadinya 3A kuadrat ya. Jadi nanti disederhanakan menjadi B. Oke. Soal nomor 5. Oke. Nah, soal nomor 5 ini kalau kalian masukkan 1 nanti hasilnya pasti dapat 0 per 0 ya. Nah, lalu kalau kalian mengerjakan cara seperti yang di cara LKS 7, maksud saya bab 7 ya, caranya itu nanti akan super 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 repot. Oke. Nah, tapi kalau kalian menggunakan cara turunan, caranya mudah aja. Kalian tinggal turunkan yang atas ini x pangkat 2n jadinya ini. Oke. Nah, lalu minus x pangkat 3n nanti turunannya jadi ini. Oke. Nah, lalu x pangkat minus 4n. Oke, x pangkat minus 4n. Maksud saya x pangkat 4n. Turunannya nanti jadi ini. Ya. Nah, lalu ya. Nah lalu yang terakhir ini x pangkat n turunannya menjadi ini. Kalau yang bawah x pangkat 5n turunannya jadi ini. Kurang satunya kita abaikan saja. Ya, lalu sekarang kita masukkan x-nya 1. Nah, maka ini jadi 1, tersisa 2n. Ini juga jadi 1, ya, 1 di pangkat apapun kan tetap 1.
tersisa minus 3N. Nah, ini jadi 1, tersisa plus 4N, dan ini jadi 1, tersisa minus N. Nah, yang bawah ini jadi 1, tersisa 5N. Oke, maka sederhanakan yang sebelah atas nanti dapatnya 2N, yang bawah jadinya 5N, coret N-nya, tersisa 2/5, yaitu A. Ya, kalau kalian mau tantangan, silahkan kerjakan cara seperti yang dari bab 7 ya. Nanti kalian harus memfaktorkan dan sebagainya. Caranya itu nanti akan super-super susah. Oke, nah kalau kalian menggunakan cara turunan, lihat hanya berapa baris. 1, 2, 3 baris saja ya. Jadi demikianlah pembahasan untuk soal di LKS 6 ini sampai dengan nomor 5 dulu ya. Jadi ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, silakan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.